Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, celakalah engkau Kapernaum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, celaka itu bisa terjadi pada siapapun. Celaka itu bisa terjadi di mana saja. Celaka itu bisa terjadi kapan saja. Penduduk kota Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum sudah mendengar warta Yesus, tetapi mereka tidak peduli. Dan karena mereka tidak peduli, karena mereka keras kepala, Yesus bilang, tanggungan kota Sodom, Tirus yang mengalami kehancuran itu akan lebih ringan daripada yang kamu, orang keras kepala ini, akan menghadapinya. Yang pernah ziarah ke Israel, saya pernah 2 kali masuk ke kota Kapernaum. Di tembok masuk ke kota ditulis The Town of Jesus. Saya pikir, wah, pasti kota besar, kota hebat dengan bangunan-bangunan megah. Yang terjadi apa? Puing-puing, reruntuhan, rumah-rumah tak berbekas, sinagoga, tempat di mana Yesus biasanya mengajar, masuk dan mengajar, itu hanya 1-2 tiang. Lalu dinas pariwisata mereka tambah tembok-tembok supaya kelihatan seperti bangunan. Tapi sebetulnya tidak ada lagi. Sabda Yesus sungguh terbukti. Karena keras kepala, kehancuran Kapernaum, Betsaida dan Khorazim lebih dahsyat dari Sodom dan Gomora. Hari ini kita memperingati Santo Fransiskus Assisi. Dia dibesarkan, lahir dan dibesarkan dalam keluarga orang kaya. Dan dia melihat cara hidup orang kaya. Dia merasa bahwa perlu ada pertobatan. Dia lalu meninggalkan semua kekayaan dengan segala tawaran yang hebat itu. Dan dia menjalani hidup miskin. Dia menjalani sebuah bentuk hidup terjemahan dari pertobatan itu. Dia mengungkapkan bahwa kita harus memiliki sikap kerendahan hati dan cinta kasih. Dan itu dilakukan oleh Fransiskus sepanjang hidupnya. Saya ingin hubungkan bacaan dan peringatan Santo Fransiskus dengan peristiwa yang terjadi di Keuskupan Timika berkaitan dengan pembatalan perkawinan.
ada 45 gugatan yang masuk. Dan setelah saya mempelajari, ternyata ada sekitar 23 sampai 25 ya bisa dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam pengadilan untuk diteliti. Tapi yang lain itu saya tolak. Kenapa saya tolak? Itu nikah sah. Dan sesuai kitab suci, yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena ini kasus-kasus dari umat kita, tidak bisalah pastor membuka itu di hadapan umat. Tapi pastor hanya mau mengatakan, terjadi KDRT yang begitu banyak. Datang dari mana? Datang dari cinta kasih yang sudah menguap. Terjadi perselingkuhan. Kenapa sampai suami istri itu mereka berpisah? Karena cinta kasih sudah menguap. Kenapa ada pertengkaran yang terus-menerus berujung pada perpisahan? Karena tidak cukup sifat kerendahan hati yang ada di dalam hidup pasangan itu untuk mengatakan satu kepada yang lain, maaf, saya salah. Maaf, saya salah. Dan untuk jenis yang ini, itu kau salib. Dan kau pikul terus, tidak layak untuk dimasukkan di dalam pengadilan. Kau pikul sampai masuk liang kubur. Dan kau bawa. Hari ini, peringatan Santo Fransiskus berkaitan dengan Injil, peringatan dari Yesus, celakalah, celakalah. Itu memang berkaitan dengan pasangan-pasangan dalam konteks ini yang tidak bertobat. Masing-masing mempertahankan egonya. Dan ini menjadi peringatan. Pastor ingin sampaikan kepada calon-calon pasangan muda. Belajar baik-baik, mempelajari sifat watak dari pasanganmu sebelum Anda melangkah berdiri depan altar untuk mengucapkan sumpah janji. Jangan sampai Anda belum mengenal betul pasanganmu, lalu Anda berani sekali maju ke depan dan mengucapkan janji. Itu akan benar-benar celaka. Celaka di kemudian hari. Santo Fransiskus sudah mengingatkan kita bahwa cinta itu bisa membantu sekian banyak hal orang terhindar dari kecelakaan-kecelakaan itu. Tetapi salah satu hal yang dituntut adalah cobalah rendah hati sedikit. Kenapa? Cobalah untuk mengatakan kepada pasanganmu, maaf, itu kesalahan saya. Maaf. Kau bisa maafkan saya kah? Dan kalau itu tidak ada, tetap keras kepala. Kau punya nasib akan sama dengan Betsaida. Kau sama akan nasib dengan Sodom dan Gomora. Kau pun nasib akan sama dengan Korazim dan Kapernaum. Rata dengan tanah yang tertinggal di dalam rumah tanggamu hanyalah puing-puing kasih, puing-puing cinta sebagai peringatan akan kegagalan dalam melangkah dalam hidup berumah tangga. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita semua.
agar kita mampu memiliki semangat kerendahan hati dan cinta kasih dalam menjalani hidup ini. Amin.